Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan dari Instagram dari Nico Valbet. Assalamualaikum Ustadz. Atasan saya selama ini sangat semena-mena dalam memperlakukan bawahannya Ustadz. Sampai-sampai kita sebagai anak buah harus melaksanakan semua perintahnya seperti membeli makan hewan ternaknya. Hah? Kayak di gitu ya, dipaksa gitu atau gimana? Apa dia tukang kerja di tukang ternak apa gimana? Saya sih sudah cukup sabar menghadapi atasan saya Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, apakah pantas seorang atasan menyuruh hal-hal yang di luar pekerjaan seperti itu Ustadz? Kalaupun saya menolak perintahnya, saya takut penilaian saya jadi berkurang. Mohon pencerahannya Ustadz. Oke, yang pertama seorang pimpinan harus memahami kemampuan karyawannya. Ya. Seorang pimpinan harus memahami proporsi agar supaya kinerja tetap berjalan dengan baik. Kalau dipaksakan bisa jadi malah berantakan. Artinya zolim pada orang bisa jadi zolim itu balik kepada dirinya. Ya karena dipaksakan orang nggak mampu ya pasti hancur sudah. Pasti berantakan. Nah yang kedua, belajarlah mendengar memahami apa kata siapapun. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Umar tuh selalu memberikan masukan. Kumpulkan Al-Quran, kumpulkan Al-Quran. Jangan sampai nanti banyak orang yang tidak tahu Al-Quran. Para penghafal sudah banyak yang wafat, para penghafal sudah banyak yang meninggal dunia. Saat itu Sayyidina Abu Bakar tidak merespon. Responnya cuek, biasa saja. Sampai kemudian satu hari, satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati, dada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan menerima usulan itu. Nah bisa jadi ungkapan, pernyataan, pendapat, bahkan mungkin lelahnya karyawan kita justru jadi kebaikan. Asal kita mau merespon dan mendengar. Nah yang ketiga, Nabi SAW kurang apa? Hebat. Dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mulia. Tapi dalam satu waktu beliau mengatakan, innama ana basyarum mislukum. Saya ini sama. Manusia. Biasa. Seperti kalian juga. Ansa. Saya juga bisa lupa. Kamatan saun. Sebagaimana kamu juga bisa lupa. Fa'idha nasitu. Kalau saya lupa. Fadzakiruni, maka ingatkan saya. Iya. Tapi ini kalau atasannya ini melenceng dari tugas kantor. Iya. Orang kita kerja di kantor, malah disuruh beli makanan ternak. Jadi mungkin dia punya peternakan kambing kali ya di rumahnya. Ini ada anak kantor yang beliin makanan kambing dong. Makanan kambing kan rumput. Harusnya kita nyari. Dia nyabit berarti ya. Nah, artinya gini udah. Gimana tuh? Hadis ini, riwayat ini, saya ingin menyampaikan bahwa begitulah Abu Bakar, begitulah Rasulullah. Nggak semena-mena. Padahal secara kedudukan dia khalifah. Benar. Secara kedudukan beliau Rasulullah. Ya. Tapi bisa menyampaikan kalimat itu supaya apa? Satu, tidak terjadi semena-mena. Ya. Mengingatkan diri bahwa pada prinsipnya kita sama-sama manusia. Dan yang ketiga, seperti memberikan jalan bagi siapapun untuk saya tidak anti kritik, saya tidak anti saran, saya tidak anti usul. Kalau kamu keberatan sampaikan saja. Kamu kan kerja di kantor. Iya ya salah juga saya kenapa nyuruh kamu beli rumput, kenapa nyuruh kamu beli makanan ternak. Kan masih ada yang lain yang bisa disuruh-suruh dan diminta. Ya. Nah seperti itulah gambaran bagaimana kepemimpinan yang diajarkan oleh Islam. Oke ya. Baik Baby, ada yang mau ditanyain lagi? Ada sih, kalau ngomongin sabar nih, kan kita tuh udah berusaha bermunajat gitu ya sama Allah, kayak berdoa, tapi gimana caranya kita tuh sabar menanti doa-doa kita yang, aduh kok belum dikabulin aja nih gitu. Ya, memang munajat itu butuh waktu. Kita sudah ke 32 kemarin. Munajat 32 STTV. Iya. Dan itu waktu yang cukup panjang dari munajat 1, 2 sampai munajat ke 32. Bahkan terus akan terus ada munajat berikutnya. Dan tahun depan munajat 3 sama. 3 sama, seri. Artinya Baby, jangan putus asa dalam munajat. Munajat itu kan isinya rayuan-rayuan tipis, penuh kelembutan. Ya Rabb. Nah, itu munajat. Ya. Sebagaimana kita bersama dengan orang yang kita cinta, tidak akan pernah puas untuk terus menyampaikan, untuk terus merayu, untuk terus meminta. Kenapa? Kepada Tuhan, kepada Allah yang maha baik, maha sempurna, maha terpuji, maha suci, maha segalanya. Terus kita merasa bosan untuk munajat, meminta, memohon, kemudian berharap untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Yang kedua, bisa jadi
permohonan kita, munajat kita belum diberikan, mungkin yang terbaik adalah belum. Kita kan maunya sekarang, tapi Allah bilang belum. Nanti ada waktunya, ada saatnya. Dan yang ketiga bisa jadi tidaknya dikasih malah jadi yang terbaik untuk orang yang senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabarnya kita diberikan pahala yang istimewa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang mau bersabar dalam hal apapun itu pahalanya tanpa batas. Tanpa hitungan. Setiap pahala ada hitungannya. Sholat berjamaah ada hitungannya. Kan gitu. Puasa ada hitungannya. Haji ada hitungannya. Orang yang berhaji hajinya mabrur dapat surga. Tapi kalau sabar itu bighairi hisab. Tanpa ada hitung-hitungan. Unlimited. 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 Ya, ya. Senantiasa berdoa, memohon,